pendidikan fisika. Eh, eh, Pak Didin suaranya. Pak Dindin, aduh hilang ya. Pak Dindin, suaranya agak hilang. Ya, Lost mungkin koneksi, Pak. mohon ini Pak Lelik ini kita lanjut aja ya. Tadi Alhamdulillah Pak Dindin sudah membuka. Oleh sebab itu marilah kita dulu. buka Ada acara lagi, Pak. malam Ada lagi. ini Eh, dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Asep Lelik ini Suantan ini kadangu. Oke, silakan ya. Prof dilanjutkan saja ya. Oh ya Pak Oke, Dindin. baik. Saya terlempar barusan ya. Baik Bapak Ibu, kayaknya kita lanjut saja sekali lagi bahwa ini adalah best practice dari Prof Hairul dan selanjutnya sebelum kita mulai, mari kita sama-sama awali kegiatan malam ini bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya silakan Prof Hairul langsung saja ke materi. Terima kasih, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Dindin, Pak Ustadz Dindin. Ini Alhamdulillah eh, kita dapat bertemu pada malam hari ini. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian tentu dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, terutama yang terhormat Pak Ketua, Pak Gugun, dan juga Pak Asep Lilik sebagai Sekjen ya. Alhamdulillah sudah hadir, sudah menyempatkan waktu. Kemudian berikutnya tentu saja saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada teman-teman yang barangkali baru bisa pada malam hari ini kita bisa berkumpul dan kami mengundang Bapak Ibu sekalian di dalam forum diskusi ringan dalam kegiatan yang kami tawarkan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum dimulai, mungkin ingin saya juga bahwa kegiatan ini insya Allah merupakan kegiatan yang bisa berkelanjutan, kita saling mengisi informasi, Bapak Ibu sekalian juga sama bisa sharing pengalaman, ya terutama dalam eh, pengembangan eh, tugas pokok kita sebagai tenaga pendidik, sekaligus juga sebagai pengembang dari eh, proses pembelajaran ya yang kita kelola setiap hari. Nah, dalam konteks ini eh, ada beberapa hal ya yang ingin kita diskusikan, terutama bagaimana sumbangsi kita terhadap pengembangan pembelajaran fisika khususnya di lingkungan madrasah aliyah. Karena memang kita tahu bahwa eh, mata pelajaran fisika baik di lingkungan madrasah maupun juga di tingkat sekolah itu menjadi salah satu mata pelajaran yang sebenarnya dapat mendorong keterampilan berpikir peserta didik itu untuk menghadapi masalah-masalahnya yang di masa mendatang. Nah, tentu perkembangan kurikulum juga saat ini itu akan mempengaruhi bagaimana kita mengupgrade ya strategi pembelajaran, model pembelajaran dan pengelolaan kelas khususnya agar kita bisa memastikan bahwa peserta didik itu memperoleh pembelajaran yang maksimal. Nah, oleh sebab itu salah satunya kita berupaya untuk memaksimalkan kualitas proses pembelajaran.
Nah, dalam hal ini kajian-kajian yang mungkin Bapak Ibu sekalian sudah peroleh ya dari konteks yang terbaru ya, baik kurikulum Merdeka maupun juga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita senantiasa mengupgrade pemahaman kita, keterampilan kita di dalam mengelola pembelajaran fisika di kelas. Sehingga peserta didik itu bisa lebih memperoleh ya harapannya harapannya secara lebih maksimal. Nah, Bapak Ibu sekalian, data yang sudah kami terima itu lebih dari 30 peserta. Alhamdulillah ya. 30 peserta baik sebagian besar pengurus mungkin juga ada guru-guru fisika lainnya yang memang masuk juga dalam grup ini ya dalam grup ini sudah mudah-mudahan mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, pada malam hari ini izinkan saya menyampaikan sekedar pengantar ya, pengantar apa yang sebenarnya akan kita lakukan dan target-target apa yang akan kita coba raih ya dalam pertemuan kali ini. Sekaligus juga tadi saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Dindin bahwa ini merupakan kegiatan awal ya, kegiatan awal untuk bisa terus berkelanjutan sekalian ya. Jadi bagi kami sangat senang sekali apabila kita memiliki terus program kesinambungan dengan Bapak Ibu sekalian yang tentu saja sebagian besar adalah praktisi di lapangan. Baik, eh, Pak Didin, apa sudah bisa share screen nggak ya? Belum ya, Pak Didin ya? Mudah-mudahan bisa sudah. Oh, sudah bisa ya. Alhamdulillah. Nah, Pak Didin, kira-kira ini sudah kelihatan belum ya? Sedang, Pak. Tos, tos Atas Pak. Pak, atas Bangga Pak. Oh, Belum. baik. Ya, silakan. Nah, jadi judul kegiatan kita ini, Bapak Ibu sekalian, tentu ini adalah awal ya. Di kami sangat senang apabila Bapak Ibu sekalian bersedia untuk terus ya berkomunikasi dalam berbagai jembatan ya, kegiatan pengabdian maupun juga di luar kegiatan pengabdian pada masyarakat. Nah, pengabdian pada masyarakat bekerja sama dengan MGMP Fisika Madrasah Aliyah Provinsi Jawa Barat. Betul ya Pak Ketua? Jadi MGIK Aliyah atau madrasah? Madrasah Aliyah Provinsi Jawa Barat gitu ya. Iya Itu betul ya Pak Pak. Asep ya. Iya betul. Hmm. Nah, jadi eh, saya mencoba mendeskripsikan ya itu sebagai pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, ini tentu saja kegiatan PKB ini sudah Bapak Ibu sekalian laksanakan ini dalam berbagai kegiatan barangkali ya di MGMP ataupun misalnya di Kemenang dan sebagainya. Ini saya kira eh, sudah. Nah, ini kita juga kami ingin pada ya pengembangan keprofesian berkelanjutan ini. Ya, tentu dengan eh, beberapa kegiatan yang khas lah, gitu ya, khas yang ingin kami tawarkan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi pengembangan penelitian tindakan kelas ini istilah yang sudah biasa Bapak sekalian familiar ya PTK melalui penelitian tindakan eksploratori ya berbasis kegiatan pembelajaran sehari-hari. Nah, ini dicoba eh, dikemukakan Bapak Ibu sekalian sebagai jawaban dari teman-teman kita yang mungkin ingin meningkatkan, mempraktiskan praktek penelitian tindakan kelas sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Nah, sebelum
eh, ke materi, saya perkenalan dulu ya. Mudah-mudahan bisa. Pak Din sudah berubah nih layarnya belum? Sudah, Prof, sudah. Sudah ya? Ya. Oke. Baik, Bapak sekalian. Saya kawannya Pak Dindin ya di Prodi Pendidikan Fisika. Jadi alhamdulillah eh, beberapa kegiatan ya, ini identitas saya, Bapak Ibu sekalian, sampai saat ini sekali artikel kolaborasi antara saya dengan Pak Dindi dan kawan-kawan yang lain. Nah, eh, kemudian pendidikan saya di IKIP Bandung, ya, kemudian juga S2 93 di IKIP Bandung juga, kemudian S3 di UPI, di UPI Bandung. Kemudian Bapak sekalian, eh, untuk supaya Bapak sekalian juga memastikan bahwa saya ini orang madrasah, betul ya, saya orang madrasah, Bapak sekalian, karena sejak tahun 83 saya sebagai guru madrasah sanawiyah dan aliyah di Pondok Pesantren Al-Basariyah dan di beberapa sekolah lainnya. Kemudian yang juga mungkin perlu saya sampaikan juga bahwa beberapa kegiatan di Kementerian Agama yang mulai dari BEP, DMAP, ya, kemudian Model, UC Prioritas, itu sudah saya eh, pernah saya ikuti, pernah saya ikuti ya di Jakarta maupun juga di Jawa Barat. Nah, saat ini kebetulan kegiatan terakhir saya masih itu di AKMI, Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga sangat familiar ya dengan Asosiasi Madrasah Indonesia. Karena sekarang sudah sampai ke aliyah ya. Kebetulan saya di AKMI sebagai tim pakar untuk modul Bapak Ibu sekalian yang sekarang sedang berlangsung BIMTEK ya, tindak lanjut AKMI. Kemudian terakhir sebagai eh, penulis soal seleksi P3K untuk SMP dan untuk fisika SMA dan soal soal PPG perjabatan untuk Kemendikbud. Ini jak digital eh, karya ilmiah ya belum banyak sebetulnya ya. Nah, Bapak sekalian, eh, kira-kira dari itu kendala ini teman-teman di madrasah ya, khususnya guru IPA maupun guru fisika khususnya, ini banyak mengemukakan beberapa kendala. Nah, saya ingin konfirmasi kira-kira kendala mana yang yang pernah dialami oleh Bapak Ibu sekalian dari 7 kendala ini. Pak saya pernah peta. Halo Pak, Pak Asep Lilik, ada? Ya, ya Pak. Terjebak dalam Nah, rutinitas, Pak. kira Kadang-kadang itu rutinitas. eh, yang menyebabkan Eh, kesibukan banyak tuh yang kesana kemari. Jadi jadi tidak terkemot ya PTK-nya ya, Iya. agak sulit ya. Nah, padahal air rutinitas tetap kan ngajar Pak, Pak Eh, Asep ya, Iya, ngajar tapi ada tetap ngajar kan, tugas-tugas tambahan yang memang kadang-kadang ini ya, menyita waktu juga, Pak. Betul. betul betul ya. Nah sebab itu mungkin beberapa kesulitan bisa kita kolaborasi lah begitu ya, sehingga eh, kendala-kendala memang harus ada solusi ya. Mungkin ada beberapa inovasinya belum ya. Kemudian budaya meneliti juga tentu saja karena tadi rutinitas ya. Nah, tapi ini ini tidak mutlak menjadi kendala Bapak Ibu sekalian. Ada yang itu nggak jadi kendala, lancar-lancar saja ya. Namun demikian, seandainya memang satu atau aspek dari yang dikemukakan ini menjadi kendala, maka tentu saja kita harus ada solusinya, gitu kan ya. Nah, Bapak sekalian, kita mencoba melihat dulu penelitian tindakan kelas yang banyak tersebar di jurnal ya, di jurnal, kemudian di
best practice dari teman-teman, ya teman-teman, bahwa memang penelitian tindakan kelas kalau dulu itu Bapak sekalian ya, dan yang sosialis pertama kali di Indonesia ya, PTK itu adalah Pak eh, Dr. Kadia Warman ya. Tua tahun berapa ya? Tahun 90 awal barangkali ya. Itu Pak Kadia Warman sebagai dosen di IKIP Bandung. Itu orang fisika Bapak sekalian, Pak Kadia Warman itu. Ya, mungkin di antara Bapak sekalian pernah mengenal betul ya Pak Kadia Warman sebagai konsultan di World Bank ya, di World Bank dan di AusAid ya, di AusAid Australia. Nah, jadi inilah PTK ya, PTK ini berkembang. Nah, Bapak sekalian, PTK ini kalau kita ambil aja ya yang paling kelihatan bahwa PTK dilakukan melibatkan observer ya, Pak Sebelik ya, melibatkan observer apa enggak? Melibatkan Pak Pak. kalau Eh, ya. Melibatkan ya observer. Nah, PTK itu dilakukan berdasarkan lembar observasi dan tentu saja ini melibatkan observer. Jadi kalau Pak Lilik sekarang adalah guru senior, kemudian melakukan PTK, terus dia observer oleh guru yang baru masuk, kira-kira enak apa enggak ya? Pas apa Enak. enggak gitu? Enggak kayaknya. Agak kurang ya kayaknya ya. Teman-teman begitu. Jadi ketika mau PTK, kuliah diobservasi, dinilai kan di observasi itu. Kalau PTK itu seolah-olah dinilai ya, dinilai atau di coach ya oleh teman-teman kita yang mungkin dari segi pengalaman, senioritas mungkin di bawah. Sehingga agak ada kesulitan gitu ya, kesulitan. Kita harus mencari guru fisika yang mungkin lebih kredibel di dalam mereview PTK dari kita ya, itu Pak. Ya, nah sehingga kalau PTK ini dilakukan berdasarkan lembar observasi dan juga oleh observer, maka eh, penilaian kualitas keterlaksanaan pembelajaran ini betul-betul berdasarkan persepsi dari observer. Jadi observer kan mencoba untuk mereview ya, melihat bagaimana kegiatan pendahuluan, bagaimana kegiatan inti dan kegiatan penutup dari kita yang melakukan PTK itu, tentu persepsinya adalah persepsi si observer gitu. Selama ini ya, jadi ketika ada peningkatan pada pertemuan kedua, ketiga dan seterusnya, itu betul-betul berdasarkan observer perception. Di samping hasil tes hasil belajar dari peserta didik, gitu ya. Nah, hanya pada prosesnya, ya, jadi pada proses PTK-nya sendiri adalah eh, keterlaksanaan pembelajaran itu memang di checklist oleh observer. Di samping memang dilakukan pretest dan post-test ya sebagai eh, gambaran tentang hasil belajar. Nah, eh, saat ini lebih cenderung eh, dari persepsi observer. Nah, sehingga perbaikan kualitas proses pembelajaran ini agak dominan didasarkan kepada bagaimana guru memperbaiki mengajarnya. Belum sampai kepada istilahnya itu memperbaiki kualitas belajar peserta didik. Ya. Jadi perbaikan kualitas peserta didik itu tentu bisa dilakukan berdasarkan informasi hasil belajar di awal dan di akhir. Nah, bukan berarti tidak ada perbaikan kualitas, tetap kualitas pembelajaran hanya lebih dominan ya. Kalau lebih dominan itu eh, informasi yang diperoleh oleh guru untuk memperbaikinya itu terjadi dari hasil observasi observer atau pengamat. Jadi langkah keberapa misalnya yang belum maksimum ya. Kalau kita menggunakan discovery learning misalnya saja model discovery learning, maka langkah ke-1 atau langkah ke-3, ke-4 atau ke-5 atau ke-6 yang harus diperbaiki itu. Nah, itu didasarkan kepada saran-saran dari observer. Kan gitu ya, Pak Asep ya. Betul Pak. Jadi
Jadi perbaikannya itu langkah keberapa yang belum sempurna. Nah, itu pasti menurut observer, menurut saran-saran dan hasil pengamatan dari guru yang mengamati selama kita melakukan PTK. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu eh, karena berdasarkan perbaikannya berdasarkan persepsi dari observer, maka nampaknya perlu kita cari solusi lain supaya ya supaya kita tidak tergantung pada observer. Karena persoalan tadi Pak Asep Lilik, di Pak Asep Lilik saya di Madrasah Aliyah yang paling senior Pak Asep Lilik. Pak Asep Lilik melaksanakan PTK, tetapi diobservasi oleh ya mungkin dari segi pengalaman pengelolaan kelas mungkin lebih lama Pak Lilik daripada orang itu. Sehingga ketika persepsinya itu dituangkan dalam nomor observasi, mungkin eh, masih katakan ada bukan diragukan ya, masih belum kredibel lah begitu, ya belum objektif. Dan tentu saja untuk mencari guru yang lebih senior di satu sekolah atau di satu madrasah ini memang tidak mudah ya, tidak mudah, tidak mudah. Nah, sebab itu apakah bisa observer ini kita alihkan oleh sesuatu yang lain? Nah, saya mencoba mengajukan ya sesuatu yang sudah saya praktekkan ya, sejak mungkin 15 tahun yang lalu ya sejak sejak ini aja sejak aktivitas ini tahun 90-an 97 kalau tidak salah ya. Oh, 97 kalau sekarang berarti sudah lebih 25 tahun ya. Ya, pokoknya 20 tahun lebih lah Bapak Ibu sekalian. Saya coba praktekkan ya. Nah, yang pertama, jadi saya kemukakan penelitian tindakan seperti tindakan kelas, tetapi sifatnya penelitian tindakan eksploratory, ya, berdasarkan. Nah, di sini berdasarkan penilaian proses. Jadi eh, penelitian kita, proses pembelajaran selama proses pembelajaran kita akan mendeteksi kualitas keterlaksanaan pembelajaran itu berdasarkan kinerja peserta didik selama proses pembelajaran ya, bukan bukan di hasil akhir, tapi selama, karena yang kita akan perbaiki kan proses pembelajaran selama proses pembelajaran berlangsung kan begitu. Nah, jadi penelitian tindakan eksplorator itu berdasarkan penilaian proses, di mana kualitas pembelajaran, kualitas keterlaksanaan pembelajaran yang semula didasarkan kepada persepsi observer. Nah, sekarang kita akan didasarkan kepada kinerja peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung, di samping pretest maupun post-test. Ya, jadi untuk mencermati langkah-langkah keberapa dari proses pembelajaran kita ini yang mungkin perlu disempurnakan. Jadi informasi penyempurnaannya itu bukan dari observer, Bapak sekalian, tapi dari kinerja peserta didik. Nah, ya dari kinerja peserta didik. Nah, jadi perbaikan kualitas proses pembelajaran itu didasarkan kepada capaian pembelajaran peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Proses pembelajaran berlangsung ketika kita mengelola suatu model pembelajaran. Nah, kira-kira sama nggak Pak Lilik antara kualitas keterlaksanaan berdasarkan kinerja peserta didik dengan kualitas keterlaksanaan berdasarkan persepsi observer? Bisa sama juga bisa beda. Tapi Oke, gini baik. Prof, Sama. boleh nanya dulu Prof. Silakan. Kan walaupun tadi kan senioritas itu lebih diutamakan. Tetapi kalau sekarang itu kan eh, untuk guru-guru senior termasuk saya gitu ya, eh, jadi agak ketinggalan kalau misalkan dengan apa kemajuan pendidikan yang ada. Nah, kadang-kadang ini mahasiswa yang baru-baru lulus tuh kok ada temuan-temuan baru di bidang pendidikan. Nah, itu boleh mungkin bisa jadi juga tidak terbatas bahwa untuk observers itu harus dari senior kan itu seperti itu.
Ya memang Ya, kalau dari segi pengalaman ya senioritas itu lebih diutamakan. Nah, kalau berdasarkan berdasarkan Prof mengatakan hasil dari pembelajaran siswa, memang kan observer itu untuk mencari hasil yang lebih baik dari proses pembelajaran tersebutnya. Itu pasti pasti bisa digunakan gitu kan. ya, betul, betul. Jadi kita juga apa, tidak meragukan ya, mungkin yang lebih junior dengan kapasitas yang juga lebih lebih bagus ya. Eh, nah, kemudian kita bisa mendapatkan masukan ya. Hanya memang selama ini bahwa saran-saran perbaikan kepada guru yang melaksanakan PTK itu memang didasarkan atas hasil lembar observasi kayak gitu Pak Sep ya. Nah, maksudnya lembar observasi ini kan lebih banyak persepsi atau kapasitas observer gitu ya. Nah, kapasitas observer untuk memastikan langkah-langkah pembelajaran kita itu dilakukan secara baik atau tidak baik kan gitu, secara tepat atau tidak tepat kan gitu ya Pak Asrul ya. Sehingga memang itu dibutuhkan orang yang punya pengalaman di dalam mempraktekkan model pembelajaran itu. Jadi nggak mungkin kita meminta dinilai oleh orang yang tidak apa belum banyak memiliki pengalaman di dalam menilai mempraktekkan suatu model pembelajaran. Jadi ketika misalnya dalam mulai pembelajaran PBL ya, problem based learning, itu di situ kan ada tahapan mengarahkan peserta didik pada masalah gitu ya. Nah, itu belum tentu oleh yang junior itu eh, mereka belum memiliki kriteria yang seperti apa sebetulnya langkah kegiatan itu yang baik itu, gitu ya, kan gitu. Nah, oleh sebab itu persepsi guru, mari kita geser menjadi hal yang lebih otentik, lebih otentik dari kinerja peserta didik pada saat proses pelajaran berlangsung. Nah ini nanti kan saya jelaskan lebih rinci ya, apa yang dimaksud dengan kinerja peserta didik pada saat proses pelajaran berlangsung. Jadi nanti bisa diekivalenkan dengan kegiatan observer dalam mengamati guru yang melakukan PTK, gitu ya, guru yang melakukan PTK. Jadi nanti bisa diekivalenkan. Nah, soal itu sebagai salah satu solusi lah, bagaimana kita bukan mengganti observer, menghilangkan observer, enggak. Tapi jika observer itu kesulitan kita mendapatkan observer, maka tentu kita harus cari solusi lain yang sepadan diperolehnya data otentik tentang keterlaksanaan pembelajaran kita, gitu, Pak Saruli. Nah, jadi salah satunya adalah dengan menggunakan kinerja peserta didik. Nah, apa yang maksud dengan kinerja peserta didik? Nah, nanti saya jelaskan ya. Jadi, tetapi tujuannya adalah perbaikan kualitas proses pembelajaran didasarkan pada capaian pembelajaran peserta didik secara otentik melalui proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Jadi kan kalau observer tadi mengobservasi kita kan pada saat pembelajaran berlangsung ya Pak Asep ya. Nah, ini pun kita mendapatkan data kinerja peserta didik pada saat proses pembelajaran berlangsung. Jadi sepadan nanti. Tetapi ini bersumber dari persepsi guru, pengamat. Kalau ini bersumbernya dari kinerja peserta didik yang lebih otentik. Nah, gitu. Nah, coba seperti apa? Nah, ya. Nah, seperti eh, nah ini kendala kendala guru tadi ya. Kemudian tentu akan mempengaruhi juga kenaikan jabatan fungsional terhambat ya kalau tidak melakukan PTK ya, kalau kita menghadapi berbagai kendala lah ya. Nah, sehingga saya mencoba ya untuk mendiseminasikan bahwa proses pembelajaran sehari-hari ini yang natural ya, yang alami, itu bisa jadikan sebagai basis PTK tanpa harus ada observer. Tuh, Pak Syafri. Nah, bedanya di sini tanpa harus ada observer. Jadi nanti observer itu nanti
bukan diganti ya, tapi dikonversi oleh data kinerja peserta didik. Nah, kita lihat di sini gambar ini kan peserta didik dalam kelompok-kelompok itu mengerjakan sesuatu ketika guru melakukan langkah-langkah pembelajaran. Nah, nah di sini hal yang diteliti itu harus merupakan bagian dari pembelajaran, kan gitu ya, Pak Pak Bapak sekalian. Jadi dalam PTK itu bahwa yang diteliti harus harus merupakan bagian dari pembelajaran ya. Apakah itu medianya, apakah itu modelnya, apakah itu referensinya, atau macam-macam ya, berbagai. Jadi hal yang diteliti harus merupakan bagian dari pembelajaran. Kemudian juga data harus dapat diperoleh dengan mudah dan sederhana. Ya, dengan mudah dan sederhana. Termasuk di sini tidak harus ada observer gitu. Kemudian data yang baik harus otentik dan apa adanya ini maksudnya ya, apa adanya. Kemudian data harus diperoleh sesaat setelah gitu ya, maksudnya setelah ini. Setelah selesai proses pembelajaran. Jadi data itu harus diperoleh sesaat setelah selesai pembelajaran. Jadi Bapak Ibu sekalian begitu selesai pembelajaran sudah ya, kita sudah akan mendapatkan data. Itu dengan cara apa? Itu dengan cara penelitian tindakan eksploratory. Nah, beberapa catatan sedikit ya yang dikemukakan ini. Pertama, dalam penelitian tindakan kelas berbasis eksploratory ini itu menggali ya berbagai kemampuan peserta didik. Jadi mengeksplor caranya bagaimana? Nanti ada contoh. Jadi dalam penelitian tindakan eksplorator itu kita menggali berbagai kemampuan peserta didik, baik kemampuan sikap, kemampuan pengetahuan maupun psikomotor. Gitu ya. Nah, kemudian kegiatan guru sebagai stimulus aktivitas belajar peserta didik. Jadi kegiatan guru yang biasanya kita susun di dalam skenario pembelajaran itu betul-betul setiap langkahnya itu menjadi stimulus peserta didik untuk beraktivitas. Gitu. Jadi misalnya saja pada kegiatan apersepsi. Misalnya ya, anak-anak sekalian perhatikanlah video berikut. Video ini menunjukkan tentang konsep tertentu ya. Nah, kemudian kalian silakan nanti simak, kemudian nanti kalian akan diminta untuk menjawab pertanyaan. Video ini 2 menit. Tayangkan video. Nah, setelah video baru disampaikan bahwa video ini merupakan stimulus bagi aktivitas peserta didik. Nanti kan peserta didik itu mengamati, ya, mencermati, kemudian baru guru bisa menanyakan, coba jelaskan konsep-konsep pokok yang terdapat dalam video tersebut. Jelaskan konsep-konsep pokok pada video tersebut. Itu kan sebagai stimulus ketika kita melakukan apersepsi. Nah, peserta didik sesaat itu diberi kesempatan untuk menjawab, untuk mendeskripsikan dari pertanyaan kita tentang stimulus yang sudah disampaikan barusan berupa tayangan video. Nah, mereka baru menuliskan konsep-konsep pokok yang berkaitan dengan materi yang ada di dalam video. Nah, tulisan itu merupakan merupakan aktivitas belajar peserta didik. Jadi, ketika apersepsi, maka dia belajar apersepsi dengan cara menjawab tadi. Kemudian kegiatan guru harus sesuai dengan sintak suatu model pembelajaran. Nah, di sini kita memang terus dituntut untuk secara konsisten jika kita melakukan atau memilih model pembelajaran, maka diharapkan model pembelajaran itu sintaknya itu diikuti, ya, diikuti. Kemudian aktivitas belajar peserta didik harus terekam secara otentik. Nah, jadi berupa apa rekamannya? Merekam apa ini kegiatan peserta didik ini sebagai performance ya, yaitu menuliskan secara otentik jawaban-jawaban mereka terhadap setiap langkah kegiatan guru yang selalu diikuti dengan pertanyaan. Itu ya, kalau misalnya dalam PBL ada 5 tahapan, 5 sintak, maka minimal 5 pertanyaan. Sehingga nanti kita akan memperoleh jawaban-jawaban dari seluruh peserta didik. Kan begitu ya. Jawaban-jawabannya kira-kira pasti sama nggak Pak Sebelik?
untuk satu pertanyaan dalam satu langkah ini. Untuk misalnya 30 peserta didik. Itu 30 peserta itu pasti jawabannya sama semua atau Beda, Pak. bervariasi atau beragam? Bervariasi. Beragam ya? Ya. Nah, beragamnya ini tentu menggambarkan kapasitas capaian pembelajaran mereka pada tahapan langkah tersebut, kan begitu ya. Jadi kemampuan mereka berbeda-beda di dalam merespons stimulus yang kita sampaikan. Nah, perbedaan itu nanti akan kita lihat dalam jawaban mereka. Ya, akan jawaban mereka nanti akan jawaban mereka. Nah, akan dibagaimanakan ini? Yang penting jawaban mereka itu otentik, ya. Kemudian rekaman aktivitas peserta didik dapat diukur secara kuantitatif sekali. Jadi pengukuran penilaian itu tidak harus hasil belajar saja, tapi rekaman aktivitas peserta didik ini dapat diukur secara kuantitatif. Ya, nanti ada rubriknya. Ya, rubriknya sangat sederhana. Ya, rubrik ini juga dikembangkan oleh Pak Dindin dan saya. Ya, kemudian yang keenam, capaian aktivitas belajar peserta didik itu cerminan keefektifan mengajar guru. Nah, di sini berdirinya Bapak Ibu sekalian. Keefektifan mengajar guru kalau di PTK seperti yang kita kenal itu efektif tidak efektifnya itu berdasarkan persepsi pengamat, gitu, pengamat. Nah, kalau dalam penelitian tindakan eksploratori itu capaian aktivitas belajar peserta didiklah yang akan menjadi cerminan efektif tidak efektifnya guru mengajar, kita mengajar. Jadi bukan dari persepsi observer. Nah, dengan demikian peranan observer itu kita bisa 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 apa namanya di alternatif yaitu dengan tadi yaitu aktivitas belajar didik yang dituangkan nanti di dalam kinerjanya, ya, kinerja yang tertulis yang ada bukti fisiknya. Itulah Bapak sekalian. Nah, sampai sini dulu Bapak sekalian, saya ingin mendapatkan masukan dari Bapak sekalian untuk kita diskusikan. Silakan, barangkali eh, di stop screen dulu atau bagaimana ya? Halo, Bapak sekalian? Kita stop screen dulu ya. Silakan Bapak Ibu bagi Nah, yang mau bertanya terlebih dahulu atau berdiskusi, dipersilakan. Sebelum kita memasuki kepada materi yang lebih ini lagi, ya, lebih dalam lagi. Silakan lebih Bapak Ibu. rinci. Boleh saya dulu, Pak. Silakan. Kalau misalkan kan sekarang itu udah ada teknologi dengan adanya webcam apa atau CCTV ya. Ketika kelas itu dipasang titik-titik CCTV yang lengkap, kiri kanan depan belakang gitu ya. Nah, apakah boleh untuk observer itu melihat dari CCTV itu, Pak? Jadi, oh ini kelihatan ketika setelah pembelajaran itu kekurangannya di bagian apalagi CCTV-nya yang dilengkapi dengan sound gitu ya. Hmm. Ya, Pak Sebeli pernah nggak diamati pakai CCTV? Yang sekarang itu memang ada CCTV-nya tapi suaranya nggak kedengar, Pak. Nggak ada. Ya, ya. Oke. Nah, kalau CCTV itu kira-kira bisa men-zoom nggak pekerjaan peserta didik? Bisa, Pak. Di zoom setiap peserta didik ya? Tergantung CCTV-nya, Pak. Kalau kualitas CCTV yang bagus itu apalagi misalkan ditempatkan di tengah, kita kan bisa menggunakan sensor mau kemana itu mengarahkan bisa di zoom out, zoom in. Nah, itu lebih keren itu. Tapi belum menemukan sekolah yang nama kayak Belum itu. ya. Iya, saya coba di Taruna Bakti ya. Kemudian saya di situ sering sekali ke tempat itu. Memang jadul Pak Sedelik. Tapi prestasi siswanya berkebalikan. Ya, banyak sekali prestasinya yang luar biasa. Nah, berkaitan dengan ini, maksud saya begini, itu bisa dilakukan ya sepanjang itu memudahkan kita ya guru dan sebagainya itu bisa melakukan itu. Nah, jadi itu terus dilakukan itu lebih
teknologi lebih bagus ya. Cuma kita mencoba untuk dengan cara seperti ini kita akan memperoleh gambaran autentik ya tentang apa yang peserta didik itu tuliskan, gambarkan, buat grafik dan sebagainya secara otentik. Nah, ini yang menjadi tren di luar negeri ya, bahwa eh, apa guru itu betul-betul bisa melihat eh, performan dari setiap anak secara otentik ya, secara otentik. Apapun itu medianya, bisa menggunakan ya, tulisan anak itu tidak ditulis, tapi dia mengisi Google Form misalnya, atau aplikasi-aplikasi lain. Itu bisa saja dilakukan. Tapi ketika PTK itu kan tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas proses pembelajaran. Nah, ketika ada kesulitan, kita pakai CCTV, tetap aja harus ada observer ya. Kemudian ketika kita dapat rekamannya, kita juga harus melihat ya, guru yang bersangkutan harus melihat di mana kekurangannya dan di mana kelebihannya dari proses pembelajaran kita. Nah, kalau ini, jadi apa yang kita lakukan ini itu harus tercermin dari akibat. Jadi akibat langkah pembelajaran kita lakukan maka terhadap peserta didik. Nah, dampak terhadap peserta didiknya itu secara otentik itu bisa dilakukan secara langsung melalui tadi ya, cara-cara teknik seperti tadi, yaitu di mana peserta didik itu bisa menunjukkan capaian pembelajaran itu pada setiap langkah pembelajaran. Jadi teknologi harus kita manfaatkan semaksimal mungkin ya, sepanjang itu bisa memberikan kontribusi yang lebih otentik dan lebih lengkap tentang peserta didik. Kalau pandangan saya gitu, paling itu bisa ya, itu sangat bisa. Enggak, Pak Asep Heriadi ya? Enggak. Ya, Enggak, Pak. Enggak, Pak Asep Her. iya. Pertarasan atau masukan. Nggak gabung Pak, punten. Oh, enggak. Yang lain, enggak, silakan. Ini ada Pak Egi ya, Pak Elis. Wah, ini orang-orang yang hebat-hebat ini. Ya, Bu Ida. Bu Ida dari mana? Berapa Bu Ida? Nah, Bu Lina juga dari Subang. Silakan Bu Lina, mungkin ada Bu pertanyaan. Agus sudah raisan, Pak. Bu Agustin. Oh iya, ya. Silakan, Pak. Assalamualaikum Bapak. Oh, Bu Agus ya, Bang Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Pak, izin tutup kamera Pak. Iya, Bang, terus saya Bu. Hatur nuhun Bapak atas kesempatannya. Mau bertanya Pak, kalau di PTK itu kan ada siklus Pak. Nah, kalau di penelitian tindakan eksploratori itu seperti apa Pak alurnya? Gitu. Nah, bagus. Nah, ini pertanyaan ini harus dijawab dengan ini ya, dengan tayangan, karena nanti ada siklus juga nanti. Nah, ada siklus juga ya. Terima Baik. kasih banyak. Kalau gitu Bapak. kita lanjutkan ya, karena jawaban untuk pertanyaan Bu Agus itu ada di sini. Ya. Apa ya? Ya, kita share lagi. Mana tadi? Oh, ini. Oke. Sudah kelihatan tayangannya? Sudah kelihatan ya. Bagus, sudah kelihatan ini? Yang alurnya Pak. Sudah. Ya, oke. Sekarang ya. Sudah, Jadi Pak. ini saya lewat ya. Jadi ini Merdeka Belajar ya, dalam peningkatan ketika dalam proses pembelajaran. Jadi Bapak sekalian, salah satu ciri khas dari Merdeka Belajar itu antara lain kita memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi. Nah, itu
Jadi Merdeka Belajar itu harus eksplorasi, ya. Oke. Nah, ini adalah siklus peningkatan kualitas. Nah, sekarang siklus kita akan mencoba siklus penelitian tindakan eksploratori. Nah, sebelum ke penelitian eksploratori siklusnya, nah saya ingin menyampaikan dulu tentang paradigma perencanaan pembelajaran atau RPP. Ya, RPP. Nah, Bapak sekalian, kalau RPP itu rencana yang paling baik menurut Bapak sekalian atau rencana yang paling minimum kita ketika menyusun RPP itu? Menurut kita yang menyusunnya, Bapak Ibu sekalian. Minimum mungkin. Minimum ya. Jadi Ibu Bapak sekalian ingin anak kita capaiannya minimum gitu ya, bukan maksimum ya. Oke. Atau RPP kita itu yang terbaik atau yang terburuk? Terbaik. Terbaik ya. Terbaik ya Pak Asep ya, Pak Asep. Terbaik. Sehingga kita merencanakan sebaik mungkin supaya dampak terhadap peserta didik juga akan baik, kan itu harapannya. Nah, oke. Jadi peserta didik ini RPP ini itu merupakan sebetulnya kan urutan pembelajaran yang terdapat dalam RPP ya. Ini kan RPP itu. Kemudian kita ingin memaksimalkan ya, jika RPP ini kan dilaksanakan dalam proses pembelajaran ya. Simultan antara langkah mengajar guru dan belajar peserta didik. Kan begitu ya. Jadi kan di RPP kita ada kegiatan guru, ada kegiatan peserta didik. Berarti RPP ini didesain untuk supaya simultan kegiatan guru dan kegiatan peserta didik. Ya. Nah, maka saya coba mencoba menyarankan bahwa proses pembelajaran itu harus berbasis urutan mengajar dan belajar. Gitu. Jadi di skenario pembelajaran itu harus terurut gitu ya, harus terurut karena kita menganggap bahwa urutan mengajar kita itu sama saja dengan harapan urutan belajar peserta didik supaya membangun pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya itu utuh kan gitu, sehingga maka kita susun ya, kan gitu, idealnya seperti itu. Nah, pertama ketika melaksanakan RPP tentu ada kemungkinan peserta didik itu yang capaian pembelajarannya itu di bawah rencana kita, di bawah perencanaan kita, gitu ya. Kita ingin peserta didik itu bisa menjawab secara sempurna pada langkah kedua misalnya. Ternyata dia itu tidak. Jadi kemungkinannya itu ada kelompok peserta didik yang memperoleh capaian pembelajaran itu di bawah estimasi kita, estimasi guru. Itu kelompok di bawah. Kemudian ada juga kemungkinan peserta didik yang sama persis seperti apa yang kita harapkan. Ya, dan kelompok yang lainnya adalah mungkin saja ada kelompok peserta didik yang karena dia memiliki kapasitas pemikiran, keterampilan, dan sikap yang lebih bagus, itu capaian pembelajaran akhirnya jauh lebih tinggi dibanding dengan apa yang kita kira, ya, apa kita rencanakan. Kan ada ya, ada kelompok peserta didik yang high misalnya, yang tinggi. Nah, jadi kemungkinan ada seperti ini Bapak sekalian, sehingga kalau bisa ya RPP itu adalah merupakan RPP yang kita susun sebaik mungkin dengan harapan mereka bisa mengikuti RPP kita, gitu ya, rencana pembelajaran. Jadi kalau kita berhasil dalam merencanakan pembelajaran, tentu saja kita sedang berhasil juga merencanakan pelaksanaan hasilnya, ya. Kalau kita agak salah dalam merencanakan, kita sama dengan merencanakan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, ini yang pertama, paradigma pertama, Bu ya. Nah, kemudian bagaimana menerapkan proses pembelajaran ini? Nah, perbaikan proses pembelajaran itu harus dimulai dari perbaikan efektivitas keterlaksanaan langkah belajar. Jadi, perbaikan proses pembelajaran kita itu harus terlihat dari efektif tidak efektifnya langkah belajar kita itu. Kan gitu ya. Nah, efektif tidak efektifnya itu bisa dilihat dari dua aspek, yaitu
efektif keterlaksanaan model pembelajaran yang kita pilih, dan juga capaian pembelajaran peserta didik itu sesuai dengan sintak pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran itu maksimum. Nah, kemudian maka langkah guru harus paralel dengan langkah belajar peserta didik, ya, melalui kegiatan peserta didik. Kemudian juga, nah ini ditawarkan menggunakan authentic assessment. Jadi tadi penilaian proses itu otentik, ya, otentik. Nah, makanya ditawarkan sebagai penelitian tindakan eksploratory. Nah, ini sedikit saja. Jawaban tadi siklus tadi di sini, Bu sekalian, ya. Nah, di sini. Jadi ketika kita melaksanakan penelitian tindakan eksploratory, ya, biasa kita mengajar proses pembelajaran sehari-hari dengan menggunakan RPP, gitu ya. Nah, penelitian dengan pendekatan tindakan secara bertahap, di mana guru pertama didorong untuk melibatkan dalam eksploratory berbasis masalah timbul di kelas. Ya, ini guru langsung terjun ke dalam tindakan kelas, karena jadi pelaksanaan itu sesuai dengan jadwal mengajar kita saja, ya. Nah, di sini ada siklus, ya, ada siklus. Perencanaan ini di sini kan sintak perencanaan. Perencanaan ini sesuai dengan RPP kita, sesuai dengan skenario pembelajaran kita saja, ya. Nah, kemudian dilakukan, ya, urutan, ya, teaching and learning trajectory namanya, TLT di sini. Jadi ini dilakukan seperti biasa ngajar, ya. Nah, ngajar. Kemudian performansi peserta didik itu dalam bentuk namanya student activity sheet atau lembar kegiatan peserta didik. Jadi rekaman jawaban-jawaban selama proses pembelajaran itu direkam melalui SAS ini, ya, lembar kegiatan peserta didik. Jadi dalam lembar kegiatan itu mereka menjawab pertanyaan satu dan seterusnya, ya. Kemudian baru setelah itu si lembar kegiatan ini kita review sebagai refleksi. Nah, refleksi seperti apa? Nanti ada proses refleksinya. Sehingga dari refleksi ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan memperoleh langkah keberapa kita ini lemah. Itu luar biasa, ya. Dari SAS ini, Bapak Ibu sekalian, dari SAS ini, kemudian kita refleksi, kita analisis sedikit, kita secara sendiri, mandiri, kita memperoleh gambaran di mana kemungkinan kita langkah keberapa kita itu lemah, begitu. Sehingga kelemahan ini kita perbaiki pada pertemuan berikutnya, ya, pada pertemuan berikutnya. Misalnya pertemuan kedua, taruhlah siklus pertama itu 2 pertemuan, boleh, ya. Nah, jadi satu siklus terus ini terus, ya, sampai dianggap memadai, ya. Mau berapa siklus? Rata-rata kan 2 siklus, ya, Bapak sekalian, ya. Nggak usah terlalu panjang, ya. Apalagi ini demikian juga pada pertemuan berikutnya, Bapak sekalian. Pada langkah keberapa kita ini lemah? Sudah perbaikin atau belum? Nanti dari SAS ini kita akan peroleh. Pak, bagaimana kalau materi langkah berikutnya itu berbeda? Ya, berbeda materinya. Tetapi langkah-langkah pembelajarannya kita upayakan sama. Itu kan PTK itu kan untuk memperbaiki langkah belajar mana lemah, kita perbaiki pertama berisi. Berdasarkan apa? Pada umum ini kan dari lembar observasi observer. Kita diskusi kan, oh Ibu, Bapak, Ibu kekurangannya di langkah kesekian, yaitu begini. Nah, kalau ini kita menggunakan dasar datanya dari performan peserta didik, yaitu melalui lembar kegiatan peserta didik. Lembar kegiatan peserta didik itu kita nanti beri kualifikasi, ya, secara kuantitatif nanti akan kita berikan, ya, contoh berikut. Jadi ini berapa siklus seperti PTK biasa, mau berapa siklus terserah, ya, pada kita yang dianggap memadai. Nah, ini siklus yang sebelah kanan ini. Jadi ini bukan 2 putaran, mungkin 3 atau 4, ya, terus begitu. Nah, ini saya mungkin sedikit ini saya lewat, ya, saya lewat. Ini evaluasi proses pembelajaran sehari-hari. Jadi
Bapak Ibu sekalian untuk melakukan penelitian tindakan eksploratori ini itu tidak mengganggu jam pelajaran. Jadi tetap Bapak Ibu sekalian melakukan kegiatan sesuai dengan program. Jadi tidak akan mengganggu. Nah, kita mulai RPP ini. RPP-nya kita harus sedikit beri catatan ya. Jadi ini RPP mungkin model lama ya, tapi bagaimana bentuknya nanti yang akan sama itu adalah skenario pembelajarannya. Itu proses pembelajaran mengacu kepada kurikulum. Tentu saja ya, kemudian formatnya juga, identitasnya. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dalam rentang beberapa pertemuan, mungkin 3 sampai 5 pertemuan dalam 2 siklus ya. Siklus pertama misalnya 2 pertemuan boleh, siklus berikutnya 3 pertemuan juga boleh. Yang penting ya minimal 2 siklus ya, 2 siklus ya. 2 siklus. Itu bisa dilakukan. Nah, setiap siklus itu model pembelajarannya harus sama. Harus sama model pembelajarannya. Karena kita kan akan memperbaiki kualitas pembelajaran itu harus menyangkut ke model pembelajaran yang mana. Jadi Bapak Ibu sekalian ketika melaksanakan tindakan eksploratori dengan model pembelajaran tertentu, maka tentu jadi Bapak Ibu sekalian akan pakar di situ. Akan menjadi ahli di situ. Karena diulang-ulang modelnya tetapi materinya berbeda. Kemudian pada langkah berapa? Pada langkah yang bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa memperbaiki. Gitu ya. Nah, contoh ya praktisnya. Mudah-mudahan ini Bapak sekalian. Nanti ini materi saya share ya ke Bapak sekalian. Misalnya kita menggunakan model discovery. Nah, dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup Bapak Ibu sekalian. Nah, ini banyak sekali pertanyaan. Ya kan? Coba kegiatan pendahuluan biasanya Ibu Bu Agus misalnya. Ini kegiatannya apa saja? Betulkah ada persepsi? Ada, Pak. Ada ya. Persepsi, motivasi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Misalnya kan begitu ya. Iya, Pak. Nah, itu tidak mengubah RPP yang Bapak Ibu sekalian susun. Jadi, tetapi tambahannya di sini apa kira-kira nih yang berbeda dengan yang Bapak Ibu sekalian tulis di RPP? Ada perbedaan nggak? Di kegiatan pendahuluan misalnya. Ada, Pak. Ini bedanya kalau di yang Bapak ini ada menayangkan video. Apalagi? Yang pendahuluan. Oke, di situ ada pertanyaan ya. Ada instruksi Q1, Q2, Q3 ya, Bapak sekalian. Iya, Pak. Nah, sekarang kayak kalau medianya boleh video, boleh gambar, boleh apa saja. Jadi kegiatan ini kelihatan ini menggunakan nomor yang terurut. Ya enggak? Dari 1 terus berlanjut. Nah, ini maksudnya supaya memudahkan untuk mendeteksi kegiatan keberapakah kita ini masih lemah. Nah, ada nomor, kegiatan ke-7, kegiatan ke-6, dan sebagainya. Ini tujuan angka ini ya. Nah, kemudian di manakah yang dimaksud dengan kinerja peserta didik? Menurut Ibu Agus, kinerja peserta didik pada kegiatan pendahuluan itu dapat dilihat dari mana? Kira-kira. Jadi kinerja peserta didik ini terhadap kegiatan pendahuluan. Kita akan dapatkan nggak kira-kira? Ada berapa? Yang dapat, Pak. Yang Q1, Q2, Ketiga. Nah, ketiga. Nah, Q3. gini ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ketika kita persepsi, kita melakukan persepsi, guru melakukan persepsi kan biasanya begitu ya, mengaitkan materi kegiatan pembelajaran tentang bunyi. Nah, ini dieksplisitkan Bapak Ibu sekalian. Guru melakukan persepsi. Suka begitu di beberapa RPP ya. Jadi guru melakukan persepsi mengaitkan materi sebelumnya dengan materi sekarang. Dah aja gitu. Nah, sebenarnya itu kurang tepat. Sebaiknya dieksplisitkan. Jadi guru melakukan persepsi ya. Nah, tentu saja ini nanti kan berbincang-bincang ya. Ibu sekalian berbincang-bincang atau bercerita lah begitu ya. 1 menit atau 2 menit tentang materi sebelumnya dan materi sekarang. Oke. Misalnya
eh, istilahnya penyampaiannya itu mau berupa apa saja, misalnya dalam waktu 3 menit. Nah, untuk memastikan apa yang disampaikan itu terserap oleh peserta didik, maka munculkan Q1. Oke, anak-anak sekalian, kalian silakan tulis jenis bunyi berdasarkan besarnya frekuensi. Nah, besarnya frekuensi itu yaitu isi daripada kegiatan ketiga ini. Gitu. Nah, jawaban peserta didik itulah yang akan kita nanti timbang menjadi bagian dari performan peserta didik. Ini, ya. Kemudian juga kegiatan berikutnya memotivasi. Tuliskan manfaat mempelajari resonansi bunyi. Silahkan kalian tulis 3 menit atau 2 menit. Kemudian tuliskan di tujuan pembelajaran ya. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran terkait dengan materi bunyi. Nah, di sini ya, Bapak sekalian, tujuan pembelajaran itu bisa menjadi sarana belajar yang sangat strategis bagi peserta didik dalam melatih keterampilan berpikir. Coba kalau misalnya sekarang Ibu, Bapak ini sebagai peserta didik ya. Kalau saya mengajukan pertanyaan, menyampaikan ya, menayangkan 5 tujuan pembelajaran tentang bunyi. Kemudian coba kalian pilih 1 tujuan pembelajaran yang paling penting dan sertakan alasannya. Pertanyaan itu kira-kira mendorong peserta didik akan berpikir apa saja, akan melakukan langkah berpikir apa saja kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian. Ini 1 pertanyaan ini saja. Pak Sep Suryadi, Iya. itu kira-kira kalau ada pertanyaan seperti itu, anak itu ngapain aja pikirannya itu? Dia pasti membaca tujuan pembelajaran ya. Iya. Nomor 1 sampai nomor 5. Kan gitu ya. Jadi dia pasti akan membaca, akan menyimak. Setelah itu, menyimak itu berarti kan memahami ya. Ya. Setelah itu apa lagi, Pak Sep? Ya, mungkin Pertanyaan dia ini ya. ya. Ya pasti dia akan Membayangkan. menentukan mana yang paling dia suka. Oke, jadi membandingkan kan? Iya. Membandingkan. Jadi setelah membandingkan, baru dia menganalisis Memilih mana yang paling dia memilih, suka. Memilih dia. choice skill ya. Tadi kalau kali comparison skill, membandingkan, kemudian memilih, kemudian yang Dan keempat menyimpulkan. Mana yang paling penting nih, nomor 1 atau nomor 7, nomor 4 atau nomor 3. dan mungkin beragam siswa macam-macam mungkin jawabannya. Itu dia, beragam. Jadi kita memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menentukan yang paling penting menurut mereka kan. Padahal kita akan mengajarkan semuanya kan. Iya. Jadi lima-limanya. Tapi kita melatih anak berpikir yang terakhir mengemukakan alasannya, Bapak sekalian. Nah, itu lima langkah berpikir itu yang memang itu menjadi penting. Latihan kita kepada mereka sebetulnya. Ya, latihan. Jadi mereka secara tidak sadar dilatih untuk melakukan 5 langkah berpikir. Itu luar biasa, Bapak sekalian. Ketika kita hanya menyampaikan tujuan pelajaran saja, tapi pertanyaannya, pilih salah satu yang paling penting dan tuliskan alasannya. Itu 5 langkah berpikir. Nah, kita kan tidak hanya melatih konten kan, tapi melatih cara berpikir. Itu yang penting sebenarnya. Nah, jadi dengan demikian, langkah guru menyampaikan tujuan pembelajaran itu diikuti oleh langkah peserta didik di dalam memahami tujuan pembelajaran. Gitu. Nah, ketika anak-anak itu memilih, itu nanti alasannya beda-beda. Nah, nanti kita akan nilai mereka itu. Jawabannya itu, Pak, Bapak Ibu sekalian. Kita akan berikan skor. Ada nanti skornya. Ya, nanti ada skor. Nah, ini demikian seterusnya. Intinya bahwa setiap langkah pembelajaran itu sebaiknya diikuti dengan instruksi. Wah, ini banyak sekali langkah pembelajarannya sampai Q14. Ya, nanti disesuaikan lah Bapak sekalian. Misalnya kegiatan pendahuluannya cuma 1, boleh. Kegiatan intinya 1, 1, 1, 1, 1, boleh. Kalau misalnya di sini Discovery Learning ini ada 6 langkah, 6 pertanyaan, boleh. Ya.
Tambah satu pertanyaan dari pendahuluan, satu pertanyaan kegiatan penutup juga boleh. Sehingga hanya 8 pertanyaan saja. Tapi dari 8 itu kita bisa mendapatkan data yang besar. Oke, ini yang penting. Saya kira ya, ini yang penting dulu informasi. Silakan barangkali Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan. Kita sampai jam berapa nih Bapak Ibu sekalian? 90 menit ya? Cukup ya? Iya, cukup. 90 menit ya, jangan terlalu lama. Nah, nanti supaya ada bahan pembicaraan. Yang penting intinya dulu aja di sini. Silakan, Bapak, barangkali ada yang ditanyakan. kalau Boleh Bu, untuk silakan Bu. menentukan apakah efektif tidaknya model pembelajaran itu ada patokannya nggak gitu Pak? Bagus, bagus. Nah, ini slide berikutnya nih, Bu ya. Tapi RPP yang langkah pembelajaran seperti ini bisa dipahami nggak? Jadi bahwa di skenario pembelajaran itu pertama sintaknya harus utuh ya, harus utuh. Dan ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti. Nah, sintaknya itu ada di kegiatan inti. Iya Pak. Nah, penutup mah boleh ya, refleksi ya. Nah, pertanyaan Ibu ini di sini. Bentar ya. Nah, pertanyaan. Ini dia. Tadi kan ada 14 ya, 14 pertanyaan. Ya. Nah, kalau dihitung-hitung ini kurang lebih ada 3 JPL atau 2 JPL. 3 JPL ya, 3 JPL kurang lebih. Makanya ada 120 menit. Itu termasuk penjelasan-penjelasan kita dan memberikan kesempatan kepada peserta itu untuk menjawab. Nah, ini lembar kegiatan peserta didik, LKPD, atau Student Activity Sheet. Jadi nanti setiap peserta didik itu ada ini ada 14 jawaban. Terbayang nggak? Tadi di kegiatan kedua kan ada 3 ya. Ya. Nah, jawabannya pasti nanti Q1 itu kan tadi apersepsi. Bahwa jenis bunyi berdasarkan besar frekuensinya adalah bla 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 kan gitu. Kemudian manfaat mempelajari resonansi bunyi adalah bla bla bla. Kemudian tujuan pelajaran yang paling penting adalah ini dengan alasan ini. Nah, nanti kita akan memperoleh di akhir proses pembelajaran itu setiap peserta didik itu akan ada Q1 sampai Q14. Nah, lalu apa hubungannya dengan keefektifan? Nah, di sini ya. Pertama, Bapak sekalian, setiap jawaban itu kita berikan skor. Yang sebelah kiri bawah ini diberi skor 4 jika jawaban benar dan lengkap. Gitu. Jadi kalau misalnya Q1, menurut saya, menurut Ibu, ini benar juga lengkap, kasih skor 4. Jadi kalau Q1 sampai Q14 ada 14, maka skor tertingginya kan 56. Nah, ini 100%. Nah, jadi setiap peserta itu nanti akan mendapatkan, akan memiliki skor itu maksimal 56. Ya tentu bervariasi nanti ya, tergantung pada istilah kita. Ini jawaban ini benar tapi tidak lengkap, kasih 3. Jika jawabannya sangat minimum, ya nggak salah tapi minimum, kasih 2. Kalau jawabannya salah semuanya, dia menjawab dia salah semuanya, kasih skor 1. Ya, buruh nulis. Kemudian kalau tidak menjawab, kita kasih skor 0. Nah, jadi dari lembar ini Bapak sekalian, kan kita namanya merupakan penelitian nih. Jadi dipakai Excel aja. Misalnya ada 21 orang. Nah, kita lihat ke sebelah kanan, Q1 sampai Q14 kan. Skor Ade Nisa itu berapa? Skornya? Ade Nisa berapa? Skor totalnya. 45. 45. 45. Nah, jadi 45 itu dibagi 56 tadi. Hasilnya 80,4%. Nah, kan gitu. Kemudian Agnia ya, Aulia itu dia dapat 28, maka 50. Nah, dari 21 orang itu skor yang di bawah 50 itu ada 2. 50 itu yaitu angka nomor urut nomor 2 dan nomor urut 16. Ini di Excel nanti kita. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian disiapkan format Excel. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian untuk pertemuan pertama ini. Q1 sampai Q14 itu ada rata-ratanya di bawah. Ya kan?
Ada nggak di sini rata-ratanya? Di Ki Kata berapakah rata-rata yang paling kecil menurut Ibu? Coba. Ki berapa? Ki 3 dan Ki Ki 3 13. dan Ki 13. 13. Nah, berarti Ki 3 itu kegiatan di Ki 3 yang didahului daripada pendahuluan ini. Ya, pada pendahuluan Ki 3 itu yaitu instruksi tujuan. tentang tujuan pembelajaran. Berarti, nah ya, berarti yang belum efektif itu langkah ketika kita menyampaikan tujuan pembelajaran. Mungkin belum jelas dan sebagainya. Nah, inilah nanti yang menjadi bahan untuk perbaikan pada pertemuan berikutnya. Dengan juga pada pada langkah Q13, yaitu generalisasi. Kan di sini menggunakan model pembelajaran discovery learning. Nah, jadi ketika generalisasi itu kurang mantap dan menyebabkan peserta didik rata-ratanya kecil sehingga rata-rata di sini 2,0. Nah, yang saya maksud itu kita dapat memperbaiki kinerja kita efektif tidak efektif itu dari sini. Nah, gitu ya. Kemudian Ya. 71,9 efektif atau tidak efektif. Nah, nanti ada rubrik juga, yaitu rubrik ini ya, rubrik mana rubriknya? Aduh, ini tidak tertulis rubriknya nih. Lupa Pak Din, rubriknya ya. Seharusnya ada rubriknya, Bapak sekalian. Ini ada rubriknya dari sekian persen sampai sekian persen itu efektif, ya sangat efektif, eh, cukup efektif, tidak efektif. Dan ya, nanti. Kalau di sini rata-rata 71,9 itu efektif. Ya, bahwa proses belajar itu rata-rata efektif pada pertemuan itu. Tetapi yang perlu diperbaiki itu tuh pada langkah pembelajaran Q3, ketiga, dan langkah pembelajaran yang ada 13. Nah, itu bagus. Ini kira-kira sampai sini dulu ini. Terjawab nggak? Jadi yang kurang efektif secara secara apa eh, spesifik itu di langkah kegiatan Q3 dan langkah kegiatan Q13. Tetapi secara rata-rata cap efektivitasnya dari 71,9 efektivitasnya. Dari mana efektivitasnya? Dari kinerja peserta didik secara keseluruhan, bukan dari hasil observasi. Ini bedanya, ya. Ini di luar pretest post-test ya, di luar pretest post-test. Ini bedanya, sekalian. Jadi kita bisa mendapatkan efektivitasnya berdasarkan kinerja peserta didik. Oke, baik, silahkan. Barangkali Bapak Ibu sekalian ada yang ditanyakan, silahkan. Ada pertanyaan? Silahkan. Kalau untuk pemeriksaan jawaban mungkin karena kalau langsung diperiksa lama, Pak, waktunya itu bisa di rumah atau di setelah pembelajaran gitu, Pak. Iya, betul. Tak pembelajaran, Bu. Jadi kalau saya ngajarnya di 5 kelas ya, itu penelitian mah kan 1 kelas, nggak usah 5 kelas kan Bu ya. Jadi Iya, yang kita periksa hanya 1 kelas aja, 1 kelas aja di kelas itu terus gitu. Nah, itu kan nanti dikumpulkan nih eh, lembar sasnya tuh, lembar kegiatan peserta didik dikumpulkan. Nah, nanti sambil ini benar lengkap kasih 4, ini benar tidak lengkap kasih 3. Gitu. Nanti baru disalin ke ke apa? Ke eh, Excel. Nah, tentu saja nanti perbaikannya untuk pertemuan berikutnya gitu. Oh, saya paralelnya misalnya 2 hari di hari pertama di kelas AB, kemudian hari keduanya di kelas BC. Nah, kita melakukan penelitian tindakan itu cukup salah satu kelas aja, Bu. Jangan empat-empatnya. Repotan, ya. Jadi cukup 1 kelas. Cukup 1 kelas, tapi nanti untuk pertemuan kedua berikutnya tetap yang dianalisis di kelas itu dengan model pembelajaran yang sama. Itu. kalau untuk memperbaiki yang misalkan belum efektif yang Q3 misalkan,
Ya, Untuk pertemuan selanjutnya, pertanyaannya mungkin karena materinya beda, itu bagaimana, Pak? ya. Jadi Untuk materinya berbeda. Jadi yang kita perbaiki itu adalah caranya, bukan materinya. Kan di sini kan tidak caranya yang kita lakukan. Oh, waktu waktu tahapan itu saya nampaknya kurang jelas menyampaikannya kepada peserta didik atau kurang apa begitu ya. Nah, di situ kita akan memperbaiki. Perbaikannya itu akan akan kita lakukan secara individual. Itu satu. Yang kedua, bisa melibatkan kepala sekolah atau supervisor. Jadi sampaikan seperti ini ke mereka. Oh, Ibu, ini Ibu tolong perbaiki ya di Q3 dan Q13. Oke, Q3 itu kan kalau Ibu sudah apa buat RPP-nya kan kegiatannya kelihatan. Oh, Ibu ketika melakukan ini tahapan ini harusnya begini loh. Nah, itu bisa karena berdasarkan data yang ada dan RPP yang sudah kita siapkan. Kan biasanya di PTK kan gitu ya, ada supervisor supaya kita bisa memperbaiki langkah itu. Hanya dasar perbaikannya itu ini berdasarkan performa peserta didik, bukan persepsi dari observer. Kan tadi ceritanya ini asumsinya karena observer nih sulit. Nah, ini caranya. Nanti kita bisa konsultasikan dengan Wakaman bidang kurikulum misalnya. Oh, ini menurut saya perbaikannya di sini Bu sambil diskusi ya. Diskusi. Itu boleh. Ini datanya ini lebih otentik kalau seperti ini. maaf, bertanya lagi. Kalau Silakan. untuk keberhasilan penelitian kita itu berarti bisa dilihat dari sudah tidak ada lagi perbaikan dalam pembelajaran itu, mungkin ya. Oke. Pertama betul ya. Pertama kita menetapkan dulu mau berapa siklus ya atau berapa pertemuan. Kemudian keberhasilan penelitian kita dikatakan berhasil itu ada ada progres, ada progres dan konsistensi dari metodologi yang kita gunakan. Jadi ada progres. Kalau misalnya saja selama 4 pertemuan, misalnya 4 pertemuan 2 siklus itu, mungkin eh, ada atau tidak ada peningkatan tidak signifikan, nggak apa-apa sekalian. Tapi yang penting kita sudah melakukan perbaikan berdasarkan perbaikan pada pertemuan kedua berdasarkan hasil pada pertemuan pertama. Gitu ya. Jadi berarti kita memperbaiki di Q3. Oh, ternyata nanti ada yang lebih rendah lagi. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Datanya munculkan seperti. Nanti dari sini, Bapak sekalian, kita akan mendapatkan analisis-analisis yang menarik sebenarnya ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini menariknya ya. Nah, nah ini Bapak sekalian. Dari data yang tadi ya, Q1 sampai Q14, itu kita bisa tunjukkan per setiap pertemuan. Urutan seperti ini. Yang ini perbandingan antara kelompok perempuan dan kelompok laki-laki. Bapak sekalian bisa menganalisis bahwa kelompok perempuan seperti ini, kelompok laki seperti ini. Capaian pembelajarannya ya, rata-rata capaian pembelajarannya. Ini pada pertemuan pertama. Pada pertemuan pertama juga performansi dari setiap langkahnya seperti ini juga. Oh, langkah yang terbagus itu adalah langkah yang Q8 dan Q10. Apa itu? Nah, bisa merujuk ke RPP kita, skenario pembelajaran kita. Langkah pembelajaran yang ada Q8, Q10-nya itu apa? Nah, kita bahas. Kalau 4 pertemuan nanti kita bisa bandingkan. Pertemuan 1, pertemuan kedua, pertemuan dan seterusnya. Itu nanti ada kan ini kan satu pertemuan ya. Nah, satu pertemuan. Nah, ini juga satu pertemuan berikutnya ya. Kemudian nanti oh sebentar. Nah, ini. Ya, ini gambarannya ya, gambarannya. Interpretasinya apa ini? Ya, interpretasinya adalah bahwa capaian pembelajaran kelompok perempuan itu rata-ratanya lebih baik dibanding dengan capaian pembelajaran kelompok laki-laki. Sehingga nanti kalau bisa harus ada treatment tertentu, ya. Nah, kemudian ini yang paling rendah katanya, yang paling rendah itu di Q3 dan Q13.
harus bagaimana. Nanti pada pertemuan berikutnya. Nanti pertemuan kedua begini lagi. Pertemuan ketiga sampai pertemuan keempat. Nanti pertemuan 1, 2, 3, 4 ditampilkan secara simultan di sini dalam satu tampilan grafik sehingga kita bisa melihat. Nah, apakah pada akhirnya harus maksimal? Tidak selalu, Bapak sekalian ya. Tidak selalu bahwa pertemuan keempat itu harus paling hebat, enggak, ya. Enggak. Tapi kita sudah melakukan perbaikan, ya, perbaikan. Jadi Bapak sekalian sudah memiliki nanti pakar dalam melaksanakan tahapan-tahapan, itu ya. Itu Bu, bagus ya. Ya, terima Jadi kasih banyak, Pak. menarik ini menarik sekali. Nah, tapi Bapak sekalian, kita dalam hal ini saya tidak menganjurkan untuk membuat laporan penelitian tindakan kelas. Tapi laporan penelitian kelas itu kita akan konversi menjadi artikel untuk disubmit ke jurnal yang halamannya ya 7 sampai 12 halaman. Tidak panjang-panjang, tapi berdasarkan yang tadi itu kita bisa ya, kami ya Pak Didin dan saya serta nanti Pak Yudi juga akan mengarahkan Bapak sekalian, membantu memfasilitasi bahwa hasil dari 3 atau 4 pertemuan itu menjadi sebuah artikel. Jadi nanti ada pendampingan penyusunan artikel. Nah, nanti Pak Dindin yang pakarnya di sini nanti dalam mendampingi menyusun artikel. Setelah Bapak Ibu sekalian mendapatkan data yang tadi, yang Excel tadi, ya, data Excel tadi diperoleh, udah nanti kita akan dampingi untuk menyusun artikel, ya, menyusun artikel, ya, ada review, ini ada sekitar 6 tahap, ya, tahap, dan akhirnya Bapak Ibu sekalian punya dokumentasi bukti submit jurnal, kemudian artikel utuhnya, kemudian screenshot email Bapak Ibu sekalian mensubmit jurnal, kemudian URL jurnal dan artikel untuk nanti dinilai oleh tim penilai angka kredit, kemudian surat keterangan artikel diterima oleh pengelola jurnal. Inilah nanti produk akhirnya Bapak Ibu sekalian dari aktivitas Bapak Ibu sekalian dalam melakukan PKB ini, ya, dengan tahapan-tahapan seperti ini. Nah, tahapan-tahapan ini Bapak sekalian ini. Nah, jadi kita melakukan penelitian tetapi tidak dituangkan dalam laporan penelitian tindakan kelas, tapi laporan penelitian tindakan kelas dengan melakukan template jurnal. Ya, template jurnal itu lebih ilmiah, lebih otentik, tidak ada penelitian Bapak Ibu sekalian yang gagal. Semuanya berhasil, apapun juga, ya. Nah, asal data Excel tadi kita bisa peroleh. Oke, saya kira itu bisa dipahami Bu ya. Pak Asep, Pak Guru, Pak Ketua. Jadi kita targetnya yang ini nih, yang tahapan akhir ini. Jadi ada dokumentasi mendampingi Bapak Ibu sekalian ya sampai siap submit jurnal. Ya. Jurnal fisika dan IPA itu Bapak Ibu sekalian lebih dari jumlah peserta yang sekarang hadir. jadi masing-masing Bapak Ibu sekalian akan didampingi submit untuk ke jurnal yang berbeda-beda. Ya, jurnal yang berbeda-beda. Bapak Nah, maaf. nanti pengalaman Bapak sekalian ya. Silakan Bu. Bapak maaf bertanya lagi. Untuk tahun pelajaran sekarang saya ditugaskan ngajar di kelas 10 itu ke bagian kurikulum merdeka, Pak. Ya. Nah, yang Bapak contohkan itu RPP yang Kurtilas ya, Pak. Nah, kalau untuk kurikulum merdeka itu untuk Q1 kayak Q1, Q2 dan seterusnya itu bagaimana, Pak? Contohnya untuk yang Kurmer. Nah, di Kurmer itu ada skenario pembelajaran nggak? Modul ya, Pak ya? Modul. Oke, modulnya. Nggak, ini mah skenario pembelajaran. Jadi ketika kita prak-prakan ngajar. Iya, ngajarnya. Sekarang itu Pak, kalau prak-prakannya adanya udah disatuin di modul. Namanya modul berani nampak jadi modul pembelajaran. Nah, jadi kalau ada modul teks materi, ada modul pembelajaran itu RPP ya, betul macam itu gitu. RPP-nya ya, ada ya? Ada sintak, ada modelnya Pak di modul ada sintak.
Ada. Nah, jadi di sintak itu ya, di sintak nanti disisipkannya itu. Jika ada di sekarang ngajar di kelas itu, ibu menyampaikan persepsi, Hmm. nggak ada. Ada, Pak. Ada. Nah, jadi Ada. persepsi lanjutkan dengan pertanyaan. Nanti mereka nulis pesan didik. Kemudian menyampaikan motivasi apapun bentuknya ya, apapun bentuknya. Kemudian dipastikan ketika kita menyampaikan motivasi kan ada bla-blanya, ada ceritanya ya, ada tayangannya atau apa saja lah ya. Nah, kemudian untuk memastikan bahwa motivasi kita itu nyampe ke peserta didik, maka kita minta peserta didik kira-kira apa sih manfaat dari eh, gelombang elektromagnetik menurut kalian. Nah, mereka tulis. Nah, itulah nanti yang akan menjadi kumpulan jawaban untuk perbaikan langkah pelajaran itu. Jadi Contohnya seperti itu. jadi sama aja gitu ya, Pak ya. Ih, sama aja. Pokoknya mau kurikulum merdeka, kurikulum tidak merdeka, pasti kalau kita ngajar di kelas itu, pasti ada pendahuluan dulu. Ada kegiatan intinya dulu, ada penutupnya pasti gitu. Nggak mungkin kita ngajar, nah anak, mari kita simpulkan ya. Kan nggak mungkin. Ya pasti ada pendahuluannya, ya, motivasinya, ya. Apapun nama kurikulumnya, ya, bentuknya tinggal disesuaikan saja. Disesuaikan saja. Yang penting kita dapat dalam satu pertemuan itu performan peserta didik, gitu ya, performan peserta didik. Nah, untuk ini, gimana Bu? Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Jadi tidak mengganggu gugat kurmet ya. Pokoknya ketika ada deskripsi model pembelajaran, di situ ada sintaknya. Jadi ketika kita memilih model pembelajaran, ya Bapak sekalian, maka kita harus anut terhadap urutan sintak. Harus anut. Jadi si pakarnya yang menyusun discovery learning itu, kenapa pertamanya harus rumusan masalah? Atau misalnya di PBL, kenapa pertama harus mengkondisikan peserta dalam masalah? Itu karena sudah dilakukan berulang-ulang. Hanya kitanya saja yang belum pakar ya, kita akan mencoba pakar di dalam kelas kita, dalam proses pembelajaran kita dengan anut terhadap urut-urutan. Ya, urutan sintak kita harus anut. Ya. Jadi di mana diferensiasi kan ada diferensiasi. Nah, diferensiasi itu tadi, Bu. Ketika kita menyampaikan pertanyaan, maka jawabannya itu akan beragam. Nah, itulah kita yang akan kita lihat. Oh, ternyata anak ini berbeda ya ininya, ya apa namanya, penangkapannya, ya. Seperti itu, Bapak sekalian. Silakan, mungkin Pak Asep ada tambahan. Itu Oh, Pak, ini kalau misalnya pada saat kita melaksanakan kegiatan tadi lah, misalnya mungkin saja kan siswa itu pasif atau mungkin pasif. malah sebaliknya siswanya itu sangat reaktif sehingga misalkan ketika waktu yang kita cadangkan itu hanya 3 menit itu mungkin saja bisa jadi tambah banyak atau misalkan karena kita harus bertanya satu-satu kan berarti kan seperti misalkan kalau di ketiga aja misalkan ketika anak bervariasi tentang jawaban-jawaban mereka maka mungkin semua harus minta dilayani kan semua anak. Nah Oh, ini oke. Yes. Ya, bagaimana ya. itu Pak cara mengatasinya seperti itu? Ya, ya. Baik ya. Jadi, Bapak sekalian, ketika kita memberikan stimulasi, ya, Ya, stimulasi ya dengan video atau dengan pertanyaan dengan ini lah. Katakanlah sekarang eh, kita pilih salah satu pertanyaan ya. ya, Jadi kita menyampaikan stimulasi berupa apa saja sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, mau dengan infografis, mau dengan video, mau dengan demonstrasi, apapun juga ya. Nah, diakhiri dengan silakan kalian tulis apa kesimpulan dari demonstrasi ini misalnya kan. ya. Waktunya 2 menit. Itu harus 2 menit, Pak. Harus 2 Nggak bisa menit. nggak bisa lebih ya Pak ya. Nggak boleh. Nggak Kalau boleh. kalau anak misalkan ternyata pasif tidak mampu gimana Pak? Nggak apa-apa. Berarti nol dia.
Oh, No, Nah, berarti jadi skornya. nanti begini. Jadi 2 menit, kemudian eh, itulah nanti yang dimanfaatkan oleh anak yang berbeda-beda. Itu dalam waktu 2 menit, ada anak yang menjawab 1 kata, ada yang menjawab 2 kata, ada yang menjawab 1 kalimat, ada yang menjawab 10 kalimat. Itu menunjukkan diferensiasi cara mereka berpikir. Nah, itu harus kita hargai. Nah, tapi berlanjut Pak, kegiatan ini harus berlanjut. Jangan terhenti di situ, berlanjut. Jadi jawaban peserta didik itu bukan ditanya satu persatu secara verbal, tidak, tapi dia secara tertulis, menggambar, iya. membuat grafik, membuat tabel, itu tergantung kepada instruksi kita. Nah, nanti kalau kita memang mau memberikan kesempatan kepada 1 atau 2 anak, dilanjutkan kegiatannya. Iya. Karena kalau tidak dilanjutkan, misalnya 2 menit, Pak, belum selesai. Oh iya, tambah 20 menit lagi misalnya. Nanti 2 jam kita nggak akan cukup. Iya, Dan betul. kita pun tidak bisa minta ke kepala madrasah, Pak Kepala Madrasah, saya minta 3 jam lagi ya karena anak saya perlu waktu. Nggak begitu, Pak. Nah, Iya. disitulah. Jadi waktunya kita tepat ya, 90. Makanya ada waktu-waktu yang tepat. Kita memberikan kesempatan kepada peserta didik, itu dalam waktu yang sama, silakan peserta didik untuk bisa mengeksplorasi dengan kemampuan masing-masing. Nah, eksplorasi anak itu akan bagus apabila stimulasinya bagus. Kitanya, cara mengajar kitanya bagus. Nah, bagus tidak bagusnya akan kelihatan nanti dari jawaban peserta didik. Dan itu tidak dilihat oleh orang lain, Pak. Oleh Iya, diri betul. kita sendiri kan. Dan Wah, dicek sendiri ya. rata-rata sih pada tahapan ketiga ini anak-anak rata-rata nilainya kecil. Iya. Nah, tapi pada Betul. tahapan kelima nilainya bagus. Nah, berarti kita perlu perbaikan pada tahapan ketiga. Nah, gitu Pak Asep. Iya, Jadi betul. kita bisa self evaluation Iya. tentang kinerja kita. Jadi orang lain nggak tahu kan? Nggak tahu, kita yang Iya. tahu. Tapi berdasarkan dari kinerja peserta didik, gitu ya. Jadi waktunya harus ketat. Harus tepat Karena ya. kita Jadi kan nggak boleh. jamnya kita terbatas Pak ya. Iya, Jadi jamnya terbatas. jangan sampai kita menyiapkan RPP ya, tetapi Iya. RPP ini selesai harusnya dalam 1 pertemuan, ini malah dalam 3 pertemuan. Nah, ini kan eh, belum optimal, ya. Belum optimal. Itu Pak Sep. Jadi Ya. kita coba ya, Ini memang mungkin pertanyaan Pak Sep menggambarkan bahwa ini memang belum ini ya, belum biasa kan, belum biasa. Iya, belum Tapi biasa. dicoba supaya perencanaan kita ini sesuai dengan dengan implementasi gitu. Iya. Ini Bu Lina ini mau tanya ya, silakan. Terima kasih, Pak. Oke, silakan Bu Lina dari Subang. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon izin Pak bertanya, untuk fisika sendiri kan pembelajarannya ada yang praktikum ya Pak. Ya, Nah, misalnya ketika pembelajarannya itu praktikum, berarti yang ditanyakan ke siswa itu konten materinya gitu Pak, dari hasil dia melakukan praktikum mungkin Pak ya, salah satu pertanyaannya di sana. Berarti kita tidak usah, apa kita harus mengamati proses praktikum mereka seperti langkah praktikumnya gitu Pak? Ya. Nah, Mungkin seperti bagus. Jadi di praktikum itu kan ada tujuan ya, ada tujuan. Di situ ada instruksi, kemudian ada pertanyaan. ya. Nah, jadi pertanyaan, instruksi dan sebagainya. Pokoknya semisal itu. Nah, salah satu indikator keberhasilan dari suatu praktikum itu, contoh misalnya mengamati dan mengumpulkan data, ya kan? Data. Ya. Ya, kemudian misalnya ada beberapa pertanyaan, misalnya 3 pertanyaan, termasuk kesimpulan ya, termasuk kesimpulan. Nah, katakanlah dalam praktikum itu ada indikator berhasil tidak berhasilnya itu misalnya ada 4 indikator. Misalnya ada 4 indikator. Nah, 4 indikator itu berupa apa? Berupa menyusun data, membuat grafik, menyimpulkan atau apa? Itu terserah, misalnya 4.
Nah, keempat-empatnya ini biasanya dalam praktikum per kelompok ini dibuatlah laporan per kelompok. Nah, di sini diharapkan yang namanya jawaban-jawaban itu setiap peserta didik. Jadi pertanyaan misalnya mengumpulkan data ya, nulis data tabel itu sebagai Q berapa. Nah, jadi itu ada alamatnya. Jadi misalnya nanti tabel data itu disebut sebagai Q5. Nah, kemudian membuat grafik sebagai Q6. Tinggal kasih nomor aja, instruksinya sama, di mana aja boleh. Kemudian kesimpulan sebagai Q7. Semua anak nanti akan menulis secara individual. Praktiknya bareng-bareng, tetapi kemungkinan susunan kalimatnya bisa berbeda. Nah, disitulah nanti kita akan bisa melihat, ya, melihat kinerja mereka. Sehingga student activity sheet itu ada yang mungkin kategori sikap, kategori pengetahuan, atau kategori keterampilan. Kalau misalnya di praktik untuk membuat grafik, berarti pembuatan grafik itu sebagai kinerja dari peserta didik yang berupa keterampilan, ya, psikomotor. Jadi semuanya terekam. Yang biasanya terekam kelompok ini perorangan. Sehingga nanti kita akan bisa melihat diferensiasi kompetensi daripada setiap peserta didik. Soalnya kalau dalam kelompok yang membuat laporan kelompok itu biasanya itu aja anaknya, ya, itu aja anaknya biasanya itu aja dan tidak menggambarkan orang per orang. Jadi praktikum secara berkelompok, secara kolaborasi melatih membangun konstruktivisme sosial, ya, untuk mendapatkan konsep keterampilan fisika, tetapi kinerjanya harus perorangan. Karena nanti tes akhirnya pun perorangan, bukan per kelompok. Jadi kita sekarang mencoba untuk di individual report. Jadi laporan individual. Meskipun tidak harus membuat laporan yang lengkap ya, tapi dia menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi kegiatan apapun juga itu bisa terekam. Ya, bisa terekam. Jadi praktikum, demonstrasi itu bisa. Bahkan presentasi pun bisa. Jadi presentasi ketika satu kelompok presentasi, maka yang lainnya memberikan komentar per orang di kertas kosong lah gitu ya. Oke, bisa dipahami ya Bu Lina ya? Ya Pak, makasih Pak. Bapak, maaf Pak, mau bertanya lagi Pak. Kan, ya. Kalau biasanya kan kalau untuk praktikum biasanya bukan penelitian seperti ini, itu ada LKPD gitu ya Pak ya. Nah, Ya. kalau di sini mah berarti dituliskan di pertanyaan-pertanyaan yang itu ya Pak ya, LKPD-nya. Jadi dimasukkan ke KII itu ya. Iya, ya, bagus. Jadi saya paham. Jadi biasanya praktikum itu dilampiri LKPD, ya. LKPD ada teorinya, kadang-kadang ada tujuannya, ada alat dan bahan dan sebagainya. Dan LKPD bisa kelompok Bu ya, rata-rata kelompok sih. Biasanya rata-rata kelompok. Nah, LKPD. Jadi nih, LKPD yang dimaksud dalam kegiatan praktikum itu sebenarnya adalah istilahnya ya, instruksi laboratorium, percobaan, instruksi percobaan. Jadi instruction sheet, ya, jadi lembar instruksi supaya peserta didik dalam kelompok itu melakukan merangkai dan melakukan percobaan, mencatat, membuat grafik, menyimpulkan. Jadi instructional sheet itu sebetulnya, ya. Kalau tapi sekarang sudah sudah umum itu katakan LKPD. Nah, di dalam LKPD yang Ibu maksud dalam praktikum itu kira-kira ada berapa indikator, ada berapa pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan itulah diisi oleh masing-masing di kertas polos aja, di kertas lain, di kertas bekas gitu ya. Tapi di situ pertanyaan di LKPD yang masuk praktik itu sebagai pertanyaan keberapa? Q1 apa Q6 atau Q7 gitu.
Ya, jadi LKPD itu kan ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, Iya. itu pertanyaan kedua itu sebagai key berapa. Nanti secara perorangan peserta didik menjawab di kertas masing-masing. Jadi LKPD yang dimaksud di percobaan itu sebagai instructional sheet ya. Instructional sheet aja. Jadi lembar instruksi saja di situ. Sedangkan jawabannya masing-masing. Dikerjakan bareng-bareng. Jadi masing-masing. Nah, itu untuk merubah itu memang tidak umum ya, tidak umum. Tetapi yang dimaksud supaya terekam secara individual itu caranya seperti itu, Bu. Jadi LKPD yang biasa sudah disiapkan untuk praktikum tetap jalan saja. Cuma nanti kalau ada pertanyaan itu sebagai key berapa untuk bisa dijawab secara individual di lembar masing-masing. Ya. Di lembar masing. Jadi di lembar masing-masing tidak ada pertanyaan. Jawaban aja semuanya Q1 sampai Q2, Q3. Hanya Q5, Q6, Q5, 6, 7, 8 itu merupakan jawaban dari LKPD. Gitu. Dari praktikum maksud saya. Dari gitu Bu Agustina secara sepintasnya ya. Iya, Pak. Jadi tidak merubah praktikum dan sebagainya, tidak berubah. Gitu. Gimana kira-kira? Silakan, Ibu. Oke, saya kira eh, ini sudah cukup. Ini udah hampir setengah 10 sekalian. Jadi dari setengah 8 sampai setengah 10 udah 2 jam sudah cukup ya. Eh, Tentu banyak pertanyaan, saya yakin ya, Bapak Ibu sekalian. Eh, karena tentu saja ini eh, mungkin apa ya bagi Bapak Ibu sekalian eh, informasi tambahan barangkali ya, informasi tambahan yang masih perlu didiskusikan ya, perlu didiskusikan. Nah, tinggal kita nanti eh, apa namanya sepakati ya kapan kita bisa bertemu lagi untuk bisa eh, lebih teknis ya, lebih teknis. Mungkin begitu Pak Dindin. Mungkin dari Pak Ketua ada yang disampaikan. Terima kasih, Prof. Ini mungkin bagi kami baru ya, penelitian tindakan eksploratory sangat menarik dan mungkin ya harus kita coba, Prof. Mudah-mudahan teman-teman bisa mencobanya, menilai kinerja siswa. Selama ini kan kita pakai kolaborasi dengan tim yang lain. Nah, sekarang nggak pakai kolaborasi, tapi kita otentik menilai kinerja. Nah, mudah-mudahan nampaknya harus kita coba di sesi berikutnya mungkin. Itu mungkin dari saya, Bro. Terima kasih Pak Ketua. Oke, Mangga. Mengapa, Jen? Pak Dindin, suara belum masuk, Pak Dindin. Oke, baik. Suara saya jelas gak ya? Saya dari Sudah, luar terus. sudah. Bisa share screen bentar, Prof. Tadi menambahkan sedikit. Baik, sebentar. Eh, saya ini ya. Jadikan host lagi sedikit. Oke, sudah. Sudah, Pak Din. Ya, baik Bapak Ibu, hanya menambahkan tadi ada pertanyaan ya. Yang pertama, share-nya screen-nya sudah terlihat? Sudah kelihatan. Di Mengapa, Din? Ya, ada. Ya, menambahkan saja tadi ada jadi yang pertama Bapak Ibu untuk yang sekarang itu hanya perbedaan paradigma saja ya. Kalau sebelumnya menggunakan observer, sekarang sudah tidak bisa lagi, tidak perlu menggunakan observer. Kalau sebelumnya penilaian makro hanya menilai statistiknya rata-rata semua kelas, apa semua siswa dalam kelas, sekarang bisa individual gitu. Dengan adanya
aktivitas yang terekam melalui SAS tadi. Kemudian ini Bapak Ibu beberapa best practice saja ini dari mahasiswa kita ya. Ini sudah dikutip oleh 101 peneliti gitu ya. Jadi ini sudah berlangsung lama dari 2018 artikelnya dan sudah banyak yang mengikuti. Ini juga sudah digunakan untuk berbagai keperluan. Ini digunakan untuk naik pangkat juga ke 4A. Ya sudah berhasil. Nah ini yang tadi yang ditanyakan ya. Rubrik SAS-nya seperti ini Bapak Ibu. Jadi semua apapun pertanyaannya, kunci jawabannya cuma ini ya, dari 0 sampai 4. Jadi kalau jawabannya sesuai dengan yang kita harapkan itu dikasih 4. Kalau jawaban benar namun tidak sesuai yang diharapkan itu 3. Jawaban benar tetapi tidak lengkap itu 2. Jika jawaban salah tetap dikasih 1. Kalau tidak menjawab itu 0. Ini sudah baku ya, semua jenis pertanyaannya seperti itu. Dan kriteria capaian pembelajaran prosesnya itu seperti ini. Ini sudah hasil penelitian kami ya. Kalau misalkan lebih dari 85% skor akhirnya itu sangat efektif. 71 sampai 85 itu efektif. 55 sampai 70 kurang efektif. Kalau kurang dari 55 itu tidak efektif. Jadi dari sinilah nanti kita akan melihat proses pembelajaran dan ini nanti skor individunya ada. Sehingga kita tahu siswa mana sebetulnya yang sampai kepada hasil dari pembelajaran kita. Itu akan ketahuan. Sehingga ketika kita mau memberikan pengayaan, mau memberikan remedia, kita tahu sebetulnya yang kurang dari siswa kita di proses yang mana yang tidak maksimal. Itu saja sebagai tambahan ya Bapak Ibu. Dan ini agenda kita ke depan. Mohon disepakati nanti ya mengenai kegiatan waktunya terutama. Insya Allah kita akan pendampingan itu minimal 4 kali ya 1 bulan ini. Silakan disepakati saja. Hari ini kita sudah sampai ke pengantar dan minggu depan saya kira kita sudah mulai menyusun RPP modul ajar yang dimodifikasi dengan KI tadi. Gitu ya. Kemudian minggu berikutnya kita sampai kepada pengolahan data dan bagaimana cara mengolahnya, menginput datanya nanti kita bimbing. Dan minggu terakhir kita sudah bisa sampai kepada penulisan artikel dibimbing tiap tahapan. Sehingga seperti ini Bapak Ibu ya, ini juga mahasiswa bisa ya. Gitu dan ini juga seperti ini nanti kita sepakati kita bimbing tiap tahapan dari mulai abstrak sampai simpulannya, bahkan kita dampingi sampai submitnya gitu ya. Barangkali nanti nama kita pun juga ada di situ supaya bertanggung jawab secara akademiknya gitu ya untuk meyakinkan terutama para reviewer dari jurnal. Bapak Ibu saya kira ini ada PR ya, PR buat minggu depan supaya nanti tidak kemana-mana. Bapak Ibu sudah menyiapkan RP modul ajarnya, kemudian pilih satu model kalau mau model, kemudian siapkan kuis-kuis tadi yang disampaikan oleh Prof. Hairul. Kalau misalkan ada di pendahuluan, siapkan 1 pertanyaan. Kemudian kalau sintaknya memilih problem based learning, misalkan setiap sintak ini diwakili oleh 1 pertanyaan. Jawabannya sama seperti tadi ya, seperti ini. Sama. Jadi tinggal Bapak Ibu yang menuliskan nanti skornya berapa untuk tiap individu. Masukkan ke Excel yang tadi Prof. Hairul siapkan. Format-format segala macam nanti kita share via grup WhatsApp kalau ada. Mohon Bapak Ibu melibatkan kami di WhatsApp ya supaya nanti informasi-informasi atau sumber-sumber yang relevan yang sekiranya bisa dibaca oleh Bapak Ibu biar kami bagikan. Saya kira itu sebagai tambahan ya, nanti PPT-nya bisa saya berikan dan ini saya tutup dengan quote terakhir malam ini dari Pramudia Anantatur. Orang boleh pandai setinggi langit, tetapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Insya Allah Bapak Ibu yang konsisten, yang komitmen untuk mengikuti pelatihan ini sampai beres, kami pastikan kami dampingi sampai artikelnya submit di jurnal nasional dan itu bisa digunakan untuk kenaikan pangkat Bapak Ibu sekalian. Tetapi bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak tertarik atau tidak mau mengikuti sampai akhir pun juga tidak ada paksaan. Itu saja dari kami. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Sampai minggu depan, jika tidak ada perubahan jadwal, kita akan terus
Halo Pak Din, masih Pak Din? Terlempar lagi. Halo Pak Din? Kayaknya sinyalnya kurang bagus. Bagus ya. Baik, Pak Din. Halo. Nah, sambil ini Pak Didin, ini luar biasa Pak Dr. Dindin. Ini sudah perjelas ya, singkat, padat. Nah, jadi oke. Pak Didin terlempar lagi. Masuk lagi, terlempar Masuk lagi. lagi ya. Internetnya kurang bagus, Prof, Oke, di Pak Didin. Garut. Itu aja, Oh, Bapak Ibu. lagi di Garut. Oh, Saya kira iya, iya. nanti PPT-nya kita share ya di grup, kalau bisa Iya, diundang ke kita ke grup WhatsApp-nya. Itu saja. iya. Mari kita akhiri pertemuan malam ini dengan membaca hamdalah bersama. Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Terima Pak kasih atas Didin, perhatiannya, Bapak Ibu. Pak Gugun, Pak Asep ya. Lilik, dan semuanya ya. Eh, Ini ikhtiar kita mungkin Pak Gugun ya. Mudah-mudahan bisa eh, lanjut. Silakan Pak Gugun ditetapkan aja mau malam Minggu, mau malam Senin, bolehlah nanti. Kalau Saya kalau kira grup ini malam minggu, oh, malam minggu, malam Senin, maaf. malam Senin Minggu ya, malam, jadi malam Senin ya, malam Minggu Senin. malam ya, baik baik. Oke. Nah, mudah-mudahan tadi diberikan kesehatan buat sekalian. Amin, ya Allah. Jadi share ya itunya materinya. Ini Izin? perlu ada daftar hadir nggak, Bu? Oh iya ya. Kalau kalau perlu saya sekarang share gitu, karena saya udah Saya nama Pak Sebelik inilah terhadir. Kemudian nanti teman yang belum bisa bergabung karena ada satu dan lain hal, mangga ini nanti bisa di-sharekan. Oh saya tertarik misalnya mumpung mumpung baru pengantar gitu. Nanti pengantarnya kan di-share gitu ya. Oke. Silakan Bapak Ibu sekalian, Pak Lilik sudah share, bisa diisi. Ada grupnya Pak Lilik ya? ada grup MGMP Jabar. MGMP ya. Oke. Oh iya. Buat grup Pengurus aja khusus ya. aja barangkali. Atau gini, kalau mau dibuat kan grup kegiatan ini tidak jadi masalah kalau mau dibuatkan grup tersendiri, karena di grup itu sebenarnya banyak Banyak pesertanya, ya. tapi banyak yang tidak ikut juga. Oh iya iya. 100 atau iya yang 30-an ya Kak. Ya, nanti kan kita Pak Dina ada luringnya ya. Kita ya satu kali ya. Monggo, Kalau monggo, memungkinkan boleh, ya. Pak. Ya, Kalau bisa luringnya nanti pas submit aja. pas submit. Ya, jadi Bapak sekalian yang mengikuti sampai akhir, pas artikelnya siap, pas submit kita pertemuan. Kita akan fasilitasi luring ya. Luring di ya sehari lah di tempat yang apa namanya yang tengah-tengah lah gitu ya. Yang dari Bogor tidak jauh gitu ya. Dari Tasik juga tidak jauh kalau ada dari Ya. Tasik di sini. Kita lihat aja nanti ya Pak Ketua ya. Nanti di Siap, tempat mana kira-kira. siap, Prof, siap, Prof. Kita hanya menyediakan transport lokal dan akomodasi. Alhamdulillah, dapat ilmu. Luar Ya, biasa. mudah-mudahan lah, insya Allah. Nah, ini. Oh, di kampus UIN katanya Pak Jinan ya. Di kampus UIN banyak ya, semuanya ruang ber-AC ya, multimedia ada, dan sebagainya. Oke lah, tampil. Oke. Mungkin gitu aja Pak Didin ya. Ya, Atur ditunggu nuhun, itunya grup WA-nya biar nanti semua share di situ ya. gitu ya, Pak Sebelidik ya. Nanti yang belum gabung juga ini Pak Yudi belum, nanti akan gabung Pak Yudi ya. Pak Asep, punten buatin grupnya Pak Asep. Mantap.
Oke, silakan Bapak Ibu. Apa dulu ngasihnya? Sudah beres Ngasih kayaknya. Kita tutup saja Bapak Ibu ya. apa beliin? Apa pesen teh? Pesen teh apa? Bu Dede. Aduh, Aja. iya,